Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepadanya atas segala nikmat. Kemudian salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan untuk junjungan kita, suri tauladan kita sampai hari kiamat, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di tengah kaum muslimin sering beredar ucapan yang pertama kali Allah ciptakan adalah Nur Muhammad. Bahkan ada yang meyakini bahwa seluruh alam semesta diciptakan dari cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, benarkah keyakinan ini berdasarkan Al-Quran dan hadis yang sahih? Kaum muslimin, kaum muslimat, sebagai seorang muslim, kita wajib mengembalikan seluruh keyakinan kita kepada Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Dalil pertama, yakni kita diperintahkan untuk mengikuti wahyu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka ambillah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Surah Al-Hasyr ayat 7. Dan juga di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul." Jika kalian berselisih dalam suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah, yakni Al-Quran, dan kepada Rasul, yakni Sunnah. Surah An-Nisa ayat 59. Maka setiap akidah, setiap keyakinan harus memiliki dalil yang sahih. Kemudian tentang hadis Nur Muhammad tadi, ada sebuah riwayat yang berbunyi, "Awwalu ma khalaqallahu nura nabiyyika ya Jabir." Yang pertama kali Allah ciptakan adalah cahaya nabimu, wahai Jabir. Para ulama ahli hadis menjelaskan bahwa riwayat ini tidak sahih, bahkan dinilai tidak mempunyai sanad yang dapat dijadikan hujjah, yang dapat dijadikan dalil, dan banyak dihukumi sebagai hadis maudhu atau palsu, atau tidak ada asal usulnya. Di antara ulama yang menjelaskan kelemahannya adalah Al-Imam Ibnu Taimiyah, kemudian Imam Ibnu Katsir, kemudian Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Karena itu kita tidak boleh membangun akidah kita, keyakinan kita di atas hadis yang palsu, hadis yang tidak sahih. Apa makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Di dalam hadis yang sahih, hadis yang kuat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna awwala ma khalaqallahu al-qalama faqala lahu uktub." Sesungguhnya yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Lalu Allah berfirman kepada pena, tulis.
Di dalam hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, dan hadisnya sahih dinilai oleh banyak ulama. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa makhluk pertama yang Allah ciptakan adalah al-qalam atau pena, bukan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya." Katakanlah, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kalian yang diwahyukan kepadaku. Surah Al-Kahfi ayat 110. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, ayat yang mulia ini sangat jelas bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang Allah muliakan dengan wahyu, bukan makhluk yang berasal dari cahaya ilahi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diciptakan seperti kita manusia pada umumnya. Allah berfirman, "Inna masala Isa 'indallahi kamasali Adam khalaqahu min turabin." Sesungguhnya perumpamaan Isa alaihi salam di sisi Allah seperti Adam. Allah menciptakannya dari tanah. Surah Al-Imran ayat 59. Sedangkan manusia secara umum diciptakan dari tanah, kemudian menjadi keturunan Adam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keturunan Adam alaihi salam. Beliau sendiri bersabda, "Innallaha khalaqa Adama min qabdatin qabadaha min jami'il ard." Sesungguhnya Allah menciptakan Adam dari segenggam tanah yang diambil dari seluruh bumi. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Lalu mengapa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam disebut nur, cahaya? Allah berfirman, "Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin." Sungguh telah datang kepada kalian dari Allah cahaya dan kitab yang jelas. Surah Al-Maidah ayat 15. Sebagian ulama tafsir menjelaskan bahwa cahaya pada ayat ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau membawa petunjuk. Maksudnya adalah cahaya hidayah. Bukan berarti beliau diciptakan dari cahaya. Sebagaimana Al-Qur'anul Karim juga disebutkan cahaya. Al-Qur'an juga disebutkan cahaya. Tetapi bukan berarti Al-Qur'an adalah cahaya dalam pengertian materi. Sebagai penutup, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah wajib hukumnya. Namun cinta kepada beliau harus sesuai dengan tuntunan syariat, bukan dengan keyakinan yang mengada-ada atau tidak memiliki dalil yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Siapa saja yang mengada-ada dalam urusan agama kami sesuatu yang bukan dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Marilah kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara mengikuti sunnah beliau, menghidupkan ajaran beliau, dan menjaga kemurnian akidah berdasarkan Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Demikianlah, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.